menebar cahaya sunnah. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Ikhwatal Islam, a'azani Allahu ayyakum, sahabat Roja dimanapun antum berada di pagi hari ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita pagi hari ini keberkahannya dan hidayahnya untuk senantiasa selalu mentaati Allah dan Rasulnya dalam kehidupan kita satu hari ini, insyaallah, Allahumma amin. Ikhwatal Islam, a'azani Allahu ayyakum, para sahabat Roja dimanapun antum berada, insyaallah kembali kami hadirkan di ruang dengar Anda dan layar televisi Anda satu kajian ilmiah dari pembahasan kitab Riyadhus Shalihin, pembahasan yang sangat menarik untuk kita simak bersama. Dan sebagaimana biasanya, ikhwatal Islam, azani Allahu ayyakum, kajian akan disampaikan dan dipaparkan secara mendalam bersama guru kita Al-Ustadz Al-Fadil Mubarak Bamu Alim LC MHI Afirullahu Ta'ala. Alhamdulillah kami telah terhubung dengan beliau. Dan tentunya sebelum kita simak pembahasan yang sangat bermanfaat ini, kami informasikan kepada Anda semuanya, setelah kajian disampaikan oleh beliau, kami membuka sesi interaktif soal jawab untuk memperdalam materi yang telah beliau sampaikan. Dan pada kesempatan kali ini kembali beliau membahas tentang larangan-larangan dalam Islam bagian kedua yang akan beliau sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Nah, kata Islam, azan ya Allahu ayyakum, untuk selanjutnya kita akan simak bersama, dan kepada Ustadz kami persilakan falyatafadhal maskuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para pemirsa dan para pendengar TV Radio Roja dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini, alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam pembahasan kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan masih seputar larangan-larangan di dalam Islam.
Jadi larangan yang dimaksud oleh Al-Imam An-Nawawi dalam bab ini adalah baik itu larangan yang bersifat haram hukumnya ataupun larangan yang bersifat makruh, artinya suatu hal yang dibenci. Pembahasan kita insyaAllah pada kesempatan yang baik ini bab karahati sabbidik, bab tentang dimakruhkannya mengata-ngatai ya atau menyakiti adik yaitu ayam jantan. Nah, pembahasan ini ya, bahwa Rasul alaihi salatu wassalam melarang seorang muslim menyakiti atau mengata-ngatai ya seekor ayam jantan. Mengapa demikian? Nanti akan dijelaskan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ayam jantan itu ya membangunkan seorang hamba atau para hamba Allah di pagi hari untuk mengerjakan sholat, baik itu sholat ya malam sebelum sholat subuh maupun ketika menjelang waktu sholat subuh. Kita sering mendengar ya ayam jantan berkokok. Ini yang menunjukkan waktu akan ya mendekati siang hari, bahwa fajar akan menyingsing atau mungkin di saat fajar menyingsing. Nah, itulah diantara manfaat dari ya ayam jantan itu. Ya, bahwa dia membangunkan orang yang sedang tidur itu untuk mengerjakan sholat. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala membawakan satu hadis dalam bab ini, yaitu hadis an Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu qala, dari Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu an, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tasubbud dik fa innahu yuqidhu lis-shalah. Yang artinya janganlah kalian memaki-maki, mengata-ngatai terhadap seekor ayam atau terhadap ayam jantan. Fa innahu yuqidhu lis-shalat, karena sungguhnya ayam jantan itu membangunkan yakni kalian untuk mengerjakan salat. Hadis ini adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud di dalam Sunan Abu Dawud. Nah, dari hadis ini ya kita bisa mengambil pelajaran betapa perhatian Islam terhadap kehidupan seorang mukmin, mukminah dan muslimah, yaitu dari hal yang paling besar sampai hal yang dianggap kecil oleh manusia. Itu telah diatur, dibimbing, diarahkan, disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang sempurna. Dia telah mengatur segala sesuatu. Ya, tidak ada yang luput dari peraturan-peraturan Islam. Ya, karena agama Islam adalah agama yang diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla untuk penduduk bumi ini. Dan Islam adalah agama yang universal, agama yang sesuai kapan dan dimanapun. Dia selalu sesuai. Tidak ada pertentangan dengan tempat ataupun zaman. Semua dalam syariat Islam telah diatur sedemikian indahnya, sedemikian baiknya untuk kemaslahatan umat, kemaslahatan manusia, ya, dan terutama kemaslahatan orang-orang yang memeluk agama Islam tersebut. Nah, di dalam hadis ini Ar-Rasul alaihi salatu wassalam ya, melarang satu perbuatan dan beliau menyebut apa sebab larangan tersebut, yaitu bahwa beliau melarang mengata-ngatai ya atau mungkin memaki-maki ayam jantan ya ketika dia berkokok di pagi hari. Mungkin ada yang sedang tidur nyenyak, ada yang sedang sedang menikmati tidurnya. Ya, karena ayam itu berkokok, terkadang ada orang yang mengata-ngatai ayam itu. Ya, mungkin ya perkataan yang kurang pantas lah yang diucapkan terhadap
ayam yang berkokok tersebut, ayam jantan yang berkokok tersebut. Maka dari itu Rasul alaihissalatu wassalam melarang dan mengatakan la tasubuddik, janganlah kalian mengata-ngatai, memaki-maki ayam jantan itu. Ya, fa innahu yuqidhu lis-shalah. Kemudian beliau memberikan alasannya. Mengapa demikian? Mengapa kita dilarang oleh beliau sallallahu alaihi wasallam dari mengata-ngatai atau memaki ya ayam jantan yang berkokok itu, atau ayam jantan? Fa innahu yuqidhu lis-shalah. Alasannya adalah karena ayam itu membangunkan ya seorang untuk sholat. Ya, dia membangunkan ya untuk mengerjakan sholat di pagi hari atau sholat subuh misalnya. Nah, ini adab yang diajarkan oleh Islam kepada kita terhadap binatang. Ya. Padahal binatang itu tidak mengetahui. Seandainya seorang mengata-ngatai ayam jantan itu, misalnya mengatakan ayam itu bangsat, ngaco, ganggu, ya, dan seterusnya, ayam itu tidak akan mengetahuinya. Karena dia makhluk yang tidak berakal. Dan mungkin orang yang mengatakannya, dia tidak memahami apa yang dikatakan oleh seorang yang mengata-ngatai ayam tersebut. Namun Rasulullah SAW tetap membimbing umat ini supaya jangan mengata-ngatai ayam itu. Ya, karena dia membangunkan kita untuk sholat. Dia yang menolong kita, yang membangunkan kita di pagi hari untuk mengerjakan sholat. Nah, jadi ini arahan dan bimbingan dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Dari hadis ini para ulama menyimpulkan beberapa poin pelajaran yang diambil, ya, di antaranya adalah bahwa dilarang, ya, dan dilarang di sini bahkan sampai kepada diharamkan seorang mengata-ngatai, memaki ya ayam jantan itu, ya. Karena ayam jantan itu membangunkan ketika dia berkokok, dia bangunkan orang yang tidur untuk mengerjakan sholat. Dan dia ingatkan orang yang lalai, ya, agar dia bahwa telah mendekati waktu subuh. Terkadang ada orang yang mungkin tidak tidur, ya, dalam permainan, ya, dia begadang, entah apa, mungkin bermain atau yang lain sebagainya. Nah, ketika ada ayam jantan yang berkokok, maka ini mengingatkan orang tersebut dari kelalaiannya bahwa sudah menjelang waktu subuh, sudah dekat waktu untuk mengerjakan sholat agar seorang hamba bersiap-siap. Ya, maka dari itu dilarang seorang mengata-ngatai, ya, memaki atau membenci kepada ya, ayam jantan tersebut. Kemudian juga dalam hal ini bahwa kita mengambil pelajaran tentang tolong menolong dalam berbuat baik, ya, karena salah satu contoh bahwa ayam itu hewan yang tidak berakal, ya, dia membangunkan orang di waktu pagi hari untuk sholat. Ibaratnya dia menolong kaum muslimin, ya, yang sedang tidur untuk bangun, menolong dalam kebaikan, ya, dengan mengingatkan mereka tentang waktu subuh yang sudah dekat. Nah, demikian pula kalau saja binatang bisa memberikan manfaat kepada seorang muslim, ya, membangunkannya di pagi hari untuk mengerjakan sholat, maka tentu satu hal yang lebih dari itu adalah di antara kaum muslimin. Makanya Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan." Dan tolong menolonglah kalian dalam berbuat kebaikan dan bertakwa, dan jangan kalian bertolong menolong di dalam permusuhan, ya, dalam perbuatan dosa dan dalam permusuhan. Nah, ini semua bimbingan, ya, dari Quran dan Sunnah kepada kita sebagai kaum muslimin agar selalu tolong menolong dalam berbuat kebaikan, ya, dalam mengerjakan ibadah, dalam melakukan hal yang bermanfaat bagi umat, bermanfaat bagi kaum muslimin. Kita diperintahkan oleh Allah untuk saling tolong menolong.
bahu membahu, bantu membantu satu dengan yang lainnya. Ya. Kemudian juga hadis ini memberikan pelajaran kepada kita, yaitu tentang seorang apabila diingatkan untuk satu kebaikan, jangan sampai dia itu gelisah. Ya. Jangan sampai dia itu tidak tenang ketika dia diingatkan ya untuk satu kebaikan. Karena ada di antara manusia ketika diingatkan untuk satu kebaikan, dia itu gelisah. Ya, dia panas telinganya mendengar ya nasihat, mendengar peringatan. Ya, maka tidak sepatutnya bagi seorang mukmin untuk bersikap demikian. Justru ketika dia diingatkan, ya hendaknya dia bersyukur, dia berterima kasih kepada orang yang mengingatkannya. Ya, sehingga dengan demikian dia bisa memperbaiki dirinya, bisa mengerjakan amal-amal kebaikan, ya, dan menjauhi dari amal-amal keburukan. Nah, disinilah pentingnya seorang itu harus selalu melatih jiwanya, ya, melatih hatinya untuk sabar di dalam mendengarkan kebaikan, di dalam mendengar peringatan, di dalam mendengar nasihat. Ya, ketika dinasihati oleh seorang, hendaknya dia berupaya untuk bersabar. Ya, jangan gelisah. Kadang-kadang ada orang ketika ada yang mulai misalnya menyampaikan nasihat, ya, panas telinganya, kemudian dia gelisah, ya, tolah-toleh melihat kiri, melihat kanan, kemudian keluar dari satu majelis. Kenapa gelisah dengan peringatan-peringatan yang baik? Nah, maka seorang muslim hendaknya dia selalu bersyukur, berterima kasih kepada orang yang memberikan peringatan, yang memberikan nasihat kepadanya. Kemudian bab yang berikutnya, kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, babun nahi an qawlil insan mutirna binau'i kadza. Bab larangan seorang muslim mengatakan ketika ada hujan turun, oh kita ini turun hujan ini karena telah munculnya bintang ini misalnya. Dia melihat bintang. Oh ini sudah saatnya turun hujan. Jadi dia tidak menisbahkan turunnya hujan itu bahwa itu merupakan nikmat dari Allah Ta'ala, rahmat dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi dia sandarkan kepada selain Allah. Di antaranya adalah kepada bintang-bintang itu. Makanya Rasul alaihissalam ya melarang seorang muslim ketika turun hujan, dia mengatakan ya mutirna binau'i kadza. Oh kami ini ya hujan ini turun karena telah munculnya bintang ini, telah munculnya planet ini dan seterusnya. Ini hal-hal yang tidak dibolehkan. Ini menjerumuskan seorang kepada kesyirikan. Ya, kepada kesyirikan. Karena kalau seorang meyakini bahwa hujan itu turun bukan karena Allah, tapi karena sebuah bintang, ini adalah perbuatan syirik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang menurunkan hujan, dia memberikan nikmat kepada hamba-hambanya dengan turunnya hujan. Oleh karena itu nikmat itu dinisbahkan kepada Allah, ya, bukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita selalu dianjurkan untuk membaca alhamdulillah. Segala pujiannya milik Allah. Ketika kita mendapatkan nikmat-nikmat dari Allah Azza wa Jalla, hendaknya seorang selalu menyanjung, memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena semua nikmat yang ada pada manusia datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Nikmat apa saja yang ada pada kalian, maka itu datangnya dari Allah. Nikmat itu macam-macam. Ya, ada nikmat yang terbesar yaitu nikmat hidayah, nikmat taufik, nikmat iman dan Islam, nikmat melakukan amal kebaikan, amal saleh. Ya, itu nikmat yang bersifat diniyah. Ya, kemudian ada nikmat bersifat dunyawiyah. Nikmat makanan, minuman, kesehatan, ya, tetangga yang baik dan yang lainnya. Dari nikmat-nikmat duniawi, ini semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh seorang dia menisbahkan, ya, memuji dirinya, menyanjung dirinya, ya, padahal nikmat yang diperolehnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah kemudian
kita dilarang untuk ujub kepada diri kita sendiri. Ketika seorang berhasil dalam suatu pekerjaan, berhasil dalam dakwahnya, berhasil dalam apa misalnya dari usahanya, hendaknya dia kembalikan semua itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwa semua itu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari dirinya. Ya, bukan dari kemampuannya, ya, tetapi dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hal yang penting untuk kita mengingat, dan ini bagian dari akidah, bagian dari tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Babun nahi an qaulil insan mutirna binau'i kadza. Bab tentang larangan seorang hamba mengatakan kami diturunkan hujan kepada kami karena bintang ini. Hadis yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah taala an Zaid bin Khalid radhiyallahu anhu qal, dari Zaid bin Khalid, seorang sahabat radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat as-subhi bil Hudaybiyah fi ithri sama'in kanat minal lail." Pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat bersama kami, salat subuh di sebuah tempat yang namanya Hudaybiyah. Kalau sekarang ini Hudaybiyah itu adalah Ji'ranah. Ya, bagi orang yang pergi umrah, pergi haji, dia mengetahui atau mungkin pernah ke sana atau pernah mendengar sebuah tempat yang namanya Ji'ranah. Disitulah Hudaybiyah, tempat perjanjian antara Rasulullah SAW dengan kaum musyrikin Quraisy. Ya, ketika beliau akan melaksanakan ibadah umrah, kemudian dihalangi oleh orang-orang musyrikin Quraisy, kemudian terjadilah di situ perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah. Nah, jadi kata Zaid bin Khalid radhiyallahu an, "Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat as-subhi bil Hudaybiyah." Pernah pada suatu hari Rasulullah SAW sholat bersama kami, sholat subuh di tempat yang namanya Hudaybiyah. Fi ithri sama'in, ya, kanat minal lail, ketika itu ya ada bekas turunnya hujan di malam hari. Jadi masih basah, ya. Tanah dan padang pasir yang ada di Hudaybiyah itu dan sekelilingnya itu masih kelihatan basah karena turunnya hujan di malam hari. Falamma insarafa aqbala 'alan nas. Selesai beliau mengerjakan salat sallallahu alaihi wasallam, maka beliau kemudian menghadap kepada para sahabat yang menjadi makmum beliau ketika salat subuh ini. Faqal, lalu beliau berkata sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau bersabda, "Hal tadruna madza qala rabbukum?" Tahukah kalian apakah yang dikatakan oleh Rabb kalian? Apa yang dikatakan oleh Tuhan kalian? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Para sahabat kemudian menjawab, ya, dan ini diantara adab kepada Rasulullah SAW. Para sahabat mengatakan, qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui, ya, tentang apa yang dikatakan oleh Allah Ta'ala. Qal, kata Nabi, kata Zaid bin Khalid, kata Rasulullah SAW, qal, kata Nabi SAW, qal, bahwa Allah Azza wa Jalla berkata, berfirman, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun. Di pagi hari itu di antara hamba-hambaku, kata Allah, ada yang mukmin beriman kepada aku, ada yang kafir. Ada yang mengingkari, yang tidak beriman kepada Allah. Fa'amma man qala mutirna bifadlillahi wa rahmatih. Kemudian kata Allah Ta'ala, adapun hamba yang mengatakan mutirna bifadlillahi wa rahmatihi, hujan turun kepada kami semata-mata karena karunia dan rahmat Allah. Fadzalika mu'minun bi kafirun bil kaukab. Maka itulah seorang yang beriman kepada aku, kata Allah Ta'ala, dan dia kafir dia terhadap bintang. Ya. Dia kufur terhadap bintang. Wa amma man qala mutirna binau'i kadza wa kadza.
Adapun ya orang yang mengatakan, yakni di antara para hamba itu, ada yang mengatakan mutirna binau'i kadza wa kadza. Hujan turun kepada kami karena ada bintang ini dan bintang itu. Jadi fadzalika kafirun bi mu'minun bil kaukab. Maka dia adalah orang yang kafir kepada aku, yang mengingkari nikmatku, ya, dan dia beriman kepada bintang. Seakan-akan yang menurunkan hujan itu adalah bintang. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim di dalam sahihnya. Nah, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, hadis ini memberikan kepada kita ya gambaran pertama tentang ya salat berjamaah. Kita melihat Rasul alaihi salatu wassalam dan para sahabat beliau tetap mengerjakan salat berjamaah meskipun dalam perjalanan. Ya, meskipun dalam perjalanan, ya, beliau mengerjakan salat bersama para sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in dan salat berjamaah ya dalam safar ini. Ya, makanya kita tidak boleh menggampangkan masalah salat. Ya, salat ini adalah suatu yang dia adalah rukun Islam yang kedua setelah seorang mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kemudian salat ini adalah amal atau hak Allah yang akan ditanya pertama kali di akhirat kelak. Bukan zakatnya, bukan puasanya, bukan hajinya, bukan umrohnya. Ya. Tetapi ditanya pertama kali adalah tentang salat. Maka jangan sampai seorang muslimah menggampangkan masalah salat. Ya. Ini adalah perjanjian antara orang beriman, ya. Yang membedakan orang mukmin dan orang kafir adalah salat. Maka jangan sampai seorang beriman menggampangkan, meremehkan masalah salat ini. Ya, baik dalam perjalanan maupun ketika dia bermukim di satu tempat, di negerinya, di kampungnya. Ya, jangan sampai menggampangkan masalah salat. Salat sesuatu yang sangat diperhatikan dan Allah memerintahkan kita untuk menjaga salat kita. Hafidhu ala salawat was salatil wusta. Jagalah kalian, peliharalah kalian salat-salat itu. Ya, dan jagalah salat yang wusta. Ya, salat wusta artinya salat asar. Ini penekanan kepada ya salat asar. Ya, meskipun semua salat yang 5 waktu itu harus kita jaga. Harus kita pelihara, ya, waktu-waktunya. Ya, agar kita sholat pada waktunya secara berjamaah di masjid bagi laki-laki, ya, yang tidak ada halangannya, ya, hendaknya sholat di masjid. Ya. Nah, penekanan pada sholat asar ini, karena sholat asar ini biasanya manusia lalai dari sholat asar. Ya, lalai, mungkin karena pekerjaannya, atau karena di tengah perjalanan, atau yang lainnya. Ya. Kemudian juga bahwa sholat asar ini kalau ditinggalkan dengan sengaja, maka gugurlah amal ibadah, amal kebaikan di hari itu yang pernah dikerjakan oleh seorang hamba. Ya. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi SAW. Man taraka sholatal asri habita amaluhu. Barang siapa meninggalkan sholat asar ini karena sengaja, ya maka gugur amalnya. Ini amal di hari tersebut. Oleh karena itu dalam ayat tadi penekanan kepada sholat asar itu. Karena dia memiliki nilai tersendiri atau di antara sholat-sholat. Meskipun semua sholat yang 5 waktu adalah wajib. Dan masing-masing memiliki keutamaan-keutamaan. Jadi ini yang pertama adalah memperhatikan masalah sholat. Terkadang ada orang yang malas ketika safar. Dia justru meninggalkan sholat. Katanya nanti gampanglah. Sampai tujuan baru aku sholat. Ya. Ini juga hal yang ya, tidak boleh digampang-gampangkan. Selama kita bisa mengerjakannya, apalagi kita khawatir habisnya waktu sholat itu, maka wajib kita sholat. Meskipun di atas kendaraan. Ya. Meskipun di atas kendaraan. Hendaknya seorang tetap mengerjakan sholat. Ya.
ketika sudah saat datang waktunya dan dia khawatir kalau dia tidak sholat akan lepas waktu itu dan dia akan menjadi orang yang meninggalkan sholat. Maka dia dalam kondisi demikian boleh sholat di kendaraan. Ya. Orang yang safar, misalnya dari Jakarta ke Jeddah, ya, terkadang di situ ada sholat harus di pesawat. Kalau tidak dikerjakan di pesawat, maka akan lepas waktunya. Nah, di saat itu kita wajib mengerjakan sholat di pesawat. Para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Kemudian bahwa hadis ini juga memberikan pelajaran kepada kita di antara ya, adab seorang imam setelah selesai mengerjakan sholat, dia membaca istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam, minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kemudian dia mengarahkan wajahnya kepada jamaah. Ini sunnah yang diajarkan, dijalankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu di antara adab-adab ketika seorang menjadi imam, sholat berjamaah. Setelah salam, dia istighfar. Kemudian baca Allahumma antas salam, wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kemudian dia menghadap kepada makmum. Ya. Menghadap kepada makmum. Sambil melanjutkan zikirnya. Zikir sesudah sholat. Kemudian Rasul alaihi salatu wassalam seorang yang sangat mencintai umat beliau. Kapan dan dimanapun ketika ada kesempatan untuk mengingatkan umat beliau, beliau selalu memanfaatkan kesempatan itu. Untuk memberi peringatan kepada para sahabat. Ini kepada umat beliau. Karena beliau sangat menginginkan kepada umat ini ya, untuk beriman, untuk taat pada Allah, agar mereka agar mereka masuk surga. Harisun alaikum bil mu'minin, raufur rahim. Beliau adalah orang yang sangat bersemangat, ya, cinta, ingin menyelamatkan kaum mukminin, ya, agar mereka beriman pada Allah Ta'ala, kemudian selamat dari azab Allah. Raufur rahim. Dan beliau seorang yang penyayang, seorang mengasihi umatnya, menyayangi mereka, sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka orang yang betul-betul cinta kepada Rasulullah SAW hendaknya menaati beliau, mengerjakan perintah-perintah beliau, menjauhi larangan-larangan beliau. Ya. Agar kita ini selamat. Kalaupun seorang menyimpang, segera kembali pada Allah Ta'ala. Bertobat pada Allah Ta'ala, minta ampun pada Allah Ta'ala. Ya. Jangan seorang tenggelam dan bergelimang dalam dosa tanpa ingin bertaubat. Ketika seorang melakukan satu perbuatan dosa, hendaknya segera kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan minta ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula termasuk taat kepada Rasul alaihi salatu wassalam adalah mengikuti sunnah-sunnah beliau, ajaran-ajaran beliau, tuntunan-tuntunan beliau. Kita mengikutinya. Tidak melakukan hal-hal yang baru dalam agama. Tidak mengadakan bid'ah dalam agama Allah ini. Ya, tapi mengikuti apa yang diberikan contoh oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya cinta kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Mengikuti tuntunan, ajaran, bimbingan beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi alaihi wasallam orang yang sangat antusias, semangat untuk membimbing, mengarahkan umatnya kepada setiap kebaikan dan mengingatkan mereka dari setiap keburukan yang akan mencelakakan mereka. Nah, termasuk dalam hal ini, dalam hadis ini beliau adalah orang yang mengambil di momen-momen yang tepat, baik dalam keadaan safar maupun dalam keadaan bermukim di kota Madinah. Beliau selalu mengarahkan, membimbing umatnya
kepada atau para sahabatnya dan umatnya kepada yang terbaik. Di antara apa yang disampaikan oleh Rasul alaihissalam adalah beliau menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan hadis al-haditsul qudsi. Ya. Yaitu Rasul alaihissalatu wassalam menerimanya langsung dari Allah Subhanahu wa taala tanpa perantaraan Jibril. Ya. Ini namanya hadis qudsi. Rasul alaihissalam dalam hadis ini bertanya, ya, hal tadruna madza qala rabbukum? Ya. Tahukah kalian apa yang diucapkan oleh Tuhan kalian? Ini oleh Allah Ta'ala. Ini pertanyaan untuk menyampaikan sesuatu. Dan ini metode yang salah satu metode dalam mengajar. Ya. Sebelum seorang memaparkan sesuatu, materi pelajaran, dia bertanya kepada para muridnya tentang sesuatu yang berkaitan dengan apa yang akan dia sampaikan. Jadi metode ini sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Sebelum ditemukannya turukut tadris, metode dalam mengajar, ya, Rasul alaihissalam telah memberikan contoh kepada kita metode-metode di dalam mengajar. Karena beliau adalah sebaik-baik muallim. Ya. Rasul alaihissalam sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau memaparkan pertanyaan, ya. Maka ini juga salah satu metode yang saya katakan tadi. Seorang guru ketika akan menyampaikan suatu materi misalnya, dia buka dengan pertanyaan. Mengapa demikian? Salah satu hikmahnya adalah supaya murid itu konsentrasi. Ya. Dengan pertanyaan itu mereka berpikir. Dengan memberikan pertanyaan, itu mereka akan berpikir. Mereka akan konsentrasi. Ya. Maka Rasul alaihissalam bertanya kepada para sahabat agar mereka betul-betul memperhatikan apa yang akan beliau sampaikan. Ya. Hal tadruna madza qala rabbukum? Tahukah kalian apa yang dikatakan oleh Rabb kalian? Oleh Allah Ta'ala. Ya. Kemudian para sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Ini adalah adab. Adab para sahabat, adab sebagai orang mukmin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di saat hidupnya Rasulullah SAW, ketika beliau masih hidup, ya, ini digandengkan antara Allah dan Rasulnya. Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Ya, itu di saat beliau masih hidup. Tetapi setelah beliau wafat, beliau meninggal, ya, maka seorang alim, ya, seorang yang mengajarkan ilmu, ya, ketika dia menyampaikan ilmu, misalnya di akhir dari apa yang dia sampaikan, dia mengucapkan, ya, wallahu a'lam atau Allahu a'lam. Allah lebih mengetahui. Ini setelah wafatnya Rasulullah SAW. Jadi tidak digandengkan lagi dengan Allah wa rasuluhu a'lam. Tapi ketika beliau masih hidup, ya, ketika beliau bertanya, dan para sahabat ketika itu tidak tahu apa yang ditanyakan oleh beliau, maka mereka mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Ya. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Jadi ini adalah adab di antara adab-adab orang yang menuntut ilmu. Ya. Kalau dia tidak tahu, hendaknya dia mengatakan Allahu a'lam. Ya. Karena tidak rugi dan tidak terhina. Seorang ketika dia tidak tahu tentang sesuatu, dia mengatakan wallahu a'lam, aku tidak mengetahui. Allah lebih mengetahui dari apa yang kamu tanyakan itu. Misalnya demikian. Ya. Itu dia tidak akan merendahkan derajatnya, tidak. Justru seorang yang tidak tahu, dia mengatakan tidak tahu lebih baik, lebih selamat daripada orang yang tidak tahu tapi dia pura-pura tahu. Nah, ini lebih berbahaya. Berbahaya bagi dirinya dan membahayakan orang lain, ya, yang dia jawab tanpa ilmu, ya. Fadallu wa adallu. Mereka tersesat
dan mereka menyesatkan orang lain. Maka apabila seorang tidak mengetahui, ya, hendaknya dia mengatakan Allahu a'lam. Ya, jangan menjawab sesuatu yang kita tidak ketahui. Jangan menjawab tanpa ilmu. Jangan menjawab asal bunyi. Ya. Tidak usah gengsi, takut. Ya. Nanti kalau tidak jawab, dibilang, wah ini ustadznya goblok, ustadznya bodoh. Kok tidak bisa jawab pertanyaannya? Tidak. Ini permasalahannya apalagi masalah agama, kaitannya dengan ya Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang menjawab sesuatu dari agama Allah ini tanpa ilmu, ya, maka berarti dia telah mengada-ngadakan perkataan yang bukan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi dari dirinya. Dan ini berbahaya. Ya, ini berbahaya bagi orang yang memberikan fatwa. Maka seorang kalau tidak mengetahui, hendaknya dia mengatakan Allahu a'lam. Allah lebih mengetahui. Nah, para sahabat di sini kemudian menjawab kepada Nabi alaihissalam, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, menyampaikan apa yang dikatakan Allah. Ya. Kata Rasul alaihissalam, Allah Ta'ala berfirman, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun. Bahwa di antara hambaku itu ada yang mukmin, ada yang kafir. Ada yang beriman kepada Allah dan ada yang tidak beriman kepada Allah atau mengingkari Allah Ta'ala. Amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatih. Adapun orang yang mengatakan ketika turun hujan misalnya, ya, mutirna bi fadlillah wa rahmatihi. Ya. Kita diturunkan hujan, diberikan hujan, ya, sebab karunia Allah. Nikmat Allah, rahmat Allah. Fadzalika mu'minun bi kafirun bil kaukab. Inilah orang yang beriman kepada aku, kata Allah Ta'ala, dan dia durhaka kepada bintang. Karena di zaman itu, bahkan sampai sekarang pun ada orang yang percaya pada bintang-bintang itu. Kalau bintang ini muncul, oh ini saatnya turun hujan. Ya. Ketahuilah bahwa hujan itu turun karena rahmat dari Allah Ta'ala. Nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Hujan turun itu karena rahmat, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dia yang menurunkan hujan. Di mana dikehendaki dari belahan bumi ini sebagai rahmat bagi hamba-hambanya. Maka orang yang mengatakan bahwa hujan turun kepada kami murni karena karunia Allah dan rahmat dari Allah Ta'ala, inilah orang yang beriman. Dia beriman pada Allah. Dia tidak percaya kepada bintang-bintang itu. Atau omongan-omongan orang. Ya, bahwa turunnya hujan karena bintang ini muncul. Turunnya hujan karena bintang ini tenggelam. Misalnya. Dia tidak percaya dengan itu semuanya. Intinya bahwa hujan turun ini karena rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah orang mukmin. Kemudian wa amma man qala mutirna binau'i kadza wa kadza. Adapun orang yang mengatakan ketika hujan turun, dia mengatakan ya hujan turun kepada kami ini karena bintang itu. Kata Allah Ta'ala, dzalika kafirun bi mu'minun bil kaukab. Itulah hamba atau orang yang kafir kepada aku, kepada Allah. Tidak beriman kepada Allah. Ya. Mengingkari nikmat Allah. Dan dia beriman kepada bintang. Beriman kepada planet. Ya. Bukan karena Allah, tapi karena planet itu. Nah, ini pelajaran-pelajaran yang diambil dari ya apa yang kita bahas pada kesempatan yang baik ini. Jadi semua ini menunjukkan kepada kita bahwa seorang mukmin harus benar-benar meluruskan, ya, memantapkan tauhidnya, keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang
nikmat yang ada pada kita semua dari Allah Ta'ala. Musibah yang menimpa diri kita juga itu adalah dari takdir Allah karena bisa jadi karena perbuatan kita. Ya Allah berikan peringatan. Kemudian juga apa yang disebutkan dalam hadis ini di antara pelajarannya adalah yaitu menepis ramalan-ramalan para tukang ramal, para dukun, para tukang sihir, ya, yang membohongi manusia, membohongi umat, dan ucapan-ucapan mereka. Kita tidak boleh percaya pada itu semuanya. Ya. Tapi kita yakin pada Allah subhanahu wa ta'ala. Yakin pada Allah azza wa jalla. Ya, dia yang memberikan nikmat, dia yang memberikan runia kepada kita. Kemudian bahwa Allah Ta'ala dia yang mengatur alam semesta ini. Ya. Dia yang mengatur seluruh alam semesta ini. Bahwa Rabbul Alamin. Dia adalah Rabb Al-Alamin. Dia yang menciptakan, dia yang menguasai, dia yang mengatur seluruh apa yang terjadi di alam semesta ini. Semua adalah dengan ilmu Allah dan kehendak Allah, dengan takdir Allah, ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Tidak ada satupun yang tersembunyi bagi Allah Ta'ala. Ya. Sehelai daun jatuh dari pohonnya di malam gelap gulita, di tengah hutan yang gelap gulita, Allah mengetahui jatuhnya daun itu. Ya. Apabila kita beriman kepada takdir Allah, kepada ilmu Allah, kepada kebijakan Allah SWT, maka kita akan semakin yakin kepada Allah Ta'ala dan semakin bergantung, bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Namun tatkala seorang menggantungkan tawakalnya kepada selain Allah, ya, kepada usahanya, kepada upayanya, kepada kepintarannya, kepada ilmunya, ya, ini yang akan menyesatkannya. Nah, oleh karena itu, seorang mukmin harus betul-betul mantap, yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa dia yang mengatur segala sesuatu. Ya. Allah tidak pernah keliru. Dalam mengatur segala sesuatu, Allah tidak pernah keliru. Tidak pernah salah. Ya. Semua yang diatur oleh Allah Ta'ala itu yang terbaik. Walaupun terkadang jelek menurut manusia, itu tidak baik. Tapi di balik itu ada hikmah yang besar. Ada hikmah yang besar. Para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, kemudian bab yang berikutnya. Babu tahrimi qawlihi al-muslim ya kafir. Bab tentang diharamkannya seorang muslim mengatakan pada saudaranya, ya kafir, wahai kafir. Ya. Ini menisbahkan sesuatu kepada seorang muslim, dan menisbahkan kekufuran padanya. Padahal dia beriman pada Allah Ta'ala. Maka kita dilarang, bahkan disebutkan dalam bab ini, An-Nawawi rahimahullah mengatakan, bab tahrim. Jadi haram seorang muslim mengatakan kepada saudaranya, ya kafir, wahai kafir. Hadis yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah, yang pertama, an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza qala ar-rajulu li akhihi, apabila seorang muslim berkata kepada saudaranya, yaitu muslim yang lain, seorang muslim mengatakan pada saudaranya, ya kafir, wahai orang kafir, faqad ba'a biha ahaduhuma. Berarti dia telah melakukan sesuatu yang mana sesuatu itu akan kembali kepada salah satu di antara duanya. Ya, faqad ba'a biha ahaduhuma. Fa in kana kama qala wa illa raja'at alaihi. Kalau yang dia ucapkan itu wahai kafir, betul orang itu kafir, ya, maka itu misalnya
Fa'in kana kama qal, kalau seandainya apa yang disampaikan itu perkataan ya kafir itu benar, wa illa raja'at alaihi. Tapi kalau tidak benar, maka perkataan ya kafir itu, ya kekufuran itu akan kembali menimpa dirinya sendiri. Hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan riwayat oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian hadis yang berikutnya masih ada kaitan dengan sebelumnya. Wa an Abi Dzarrin radhiyallahu anhu, dan dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau berkata, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Bahwa beliau Abu Dzar mendengar Rasulullah SAW bersabda, man da'a rajulan bil kufri au qala aduwallah, barang siapa memanggil seseorang ya dengan kekufuran seperti yang di atas tadi, ya kafir, ya, au qala aduwallah, atau dia mengatakan wahai musuh Allah, ya, wahai musuh Allah, walaysa kadzalika, dan ternyata orang yang dipanggil dengan ya kafir atau yang dipanggil dengan wahai musuh Allah ternyata tidak demikian. Ternyata dia tidak kafir dan dia tidak memusuhi Allah, ya. Maka walaysa kadzalik illa haru alaihi, maka apa yang diucapkan pada saudaranya itu kalau tidak benar, ya, itu akan kembali pada dirinya. Waliyadzubillah. Na'udzubillah min dzalik. Nah, jadi hadis ini, ya, merupakan peringatan, ya, dua hadis ini. Hadis pertama hadis Abdullah bin Umar, dan hadis kedua adalah hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhum ajma'in, ya, bahwa orang yang mengatakan untuk memanggil saudaranya dengan ya kafir, ya, ini adalah perbuatan yang haram. Ya, jadi peringatan keras dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, peringatan keras dari beliau terhadap seorang muslim, jangan sampai dia mengatakan pada saudaranya atau memanggil saudaranya dengan ya kafir atau ya aduwallah, ya wahai musuh Allah. Jangan. Karena ini dampaknya akan kembali pada dirinya. Nah. Kemudian kata Nabi SAW di sini, ketika seorang mengatakan kepada saudaranya ya kafir, faqad ba'a bihima ahaduhuma. Ya. Ini menunjukkan bahwa, ya, akan kena fitnah kekufuran, ya, terhadap salah satu di antara dua orang itu. Ya. Yakni ketika seorang mengatakan saudaranya yang kafir, padahal saudaranya tidak demikian keadaannya, maka dia yang mengucapkan pada saudaranya itu akan tertimpa dan kekufuran. Ya. Dari apa yang dia ucapkan, dia tuduhkan kepada saudaranya. Makanya yang paling takut, ya, yang paling berhati-hati mengatakan seorang muslim sebagai orang ini kafir, itu adalah apa yang diajarkan oleh para salafus saleh dari Quran dan Sunnah dan pemahaman para salafus saleh. Ya. Dan oleh karena itu, kalau ada orang yang kemudian mengatakan bahwa dakwah salafiyah ini, ya, sering mengkafir-kafirkan orang, itu dusta yang nyata. Ya. Orang-orang justru ulama-ulama dan para dai-dai yang paling takut dan berhati-hati dalam mengkafirkan seorang muslim adalah mereka ulama-ulama salaf. Adalah mereka ulama-ulama ahli sunnah, ustaz-ustaz sunnah, ya, yang mengajarkan Quran dan Sunnah dan pemahaman salafus saleh. Ini yang paling berhati-hati, ya, dalam menuduhkan seorang muslim sebagai seorang kafir. Ya. Mereka sangat takut karena seorang muslim tidak bisa keluar daripada keislamannya kecuali kalau dia melakukan hal-hal yang betul-betul menunjukkan hal itu ada kekufuran. Demikian pula dalam hal ini tidak bolehnya mengkafirkan penguasa-penguasa muslim. Ya.
Para penguasa yang mereka ada orang-orang muslim, dan mereka sholat bersama kaum muslimin, ya mungkin ada pelanggaran-pelanggaran yang namanya manusia, ya, maka tidak boleh tidak boleh dikafirkan. Ya. Jadi apa yang dituduhkan ini adalah kedustaan yang dituduhkan kepada dakwah salafiyah, dakwah yang mengkafirkan orang lain, ya seakan-akan mereka yang muslim sendiri. Itu tidak benar, itu fitnah dari omongan-omongan yang orang-orang yang berpenyakit hati, yang dengki dan iri kepada dakwah sunnah ini, dakwah salafiyah ini yang telah menebar di seantero negeri ini. Ya. Kemudian bahwa hadis ini atau dua hadis ini di antara hadis-hadis Nabi SAW yang merupakan menjadi kaidah ya bagi al-sunnah wal jamaah dalam masalah takfir. Ya. Jadi ada mujawaz takfir bisyubah. Tidak boleh seorang muslim dikafirkan hanya karena syubhat. Ya. Atau hanya karena prasangka. Ya. Dari seorang melihat saudaranya yang melakukan hal-hal, misalnya hal-hal yang kufur, dia berprasangka. Atau dari kemungkinan-kemungkinan. Ini tidak dibenarkan. Karena hak dalam mengkafirkan itu adalah hak Allah SWT. Makanya Ahlussunnah wal Jamaah yang mengikuti para salafus saleh, ya, tidak mengkafirkan kecuali orang-orang yang telah dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya. Ta'yin, menentukan satu persatu itu tidak dibenarkan. Kecuali apa yang telah digariskan, diajarkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ini hal yang penting untuk dimaklumi, diperhatikan. Jadi hal masalah takfir, mengkafirkan seorang muslim, ini adalah hukum yang milik Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang misalnya, seorang tertentu akan dikafirkan atau tidak dikafirkan, itu bukan perorangan yang mengafirkan fulani kafir. Ya, fulani telah murtad. Ya, hanya karena ada perbuatan dia. Tetapi itu adalah para ulama. Dengan memenuhi syarat dan ketentuan-ketentuan mengafirkan seseorang. Mereka yang memutuskan. Bukan setiap orang seenaknya mengatakan, oh ini fulan kafir. Pemimpin ini kafir. Nah, tidak. Ya. Dakwah salafiyah paling berhati-hati dan jauh dari perbuatan mengkafirkan kepada seorang muslim. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian ini dua hadis yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam bab ini. InsyaAllah pada pertemuan akan datang kita masuki bab yang lain atau melanjutkan dengan bab an-nahyi anil fuhshi wa badha'il lisan. Ya. Bab tentang larangan ucapan-ucapan yang kotor, ya, larangan mengucapkan kalimat-kalimat yang kotor, kalimat-kalimat yang jorok, ya. Dan seorang muslim diperintahkan untuk apa? Menjaga lisannya. Ya, menjaga lisannya. Tidak mengeluarkan kalimat-kalimat yang jorok, kalimat-kalimat yang akan yang seorang mendengarkan itu mungkin merinding. Ya. Tidak sepatutnya seorang muslimah mengeluarkan kalimat-kalimat itu. Nah, nanti akan dibawakan beberapa hadis. Dalam bab ini ada dua hadis Rasulullah SAW. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Baik para pemirsa, para pendengar rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah setelah ini nanti masih ada waktu kurang lebih 10-15 menit untuk sesi tanya jawab. Dan saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang bisa dijawab. Adapun yang tidak bisa dijawab, ya, maka kami akan mengatakan wallahu taala a'lam. Demikian kami kembalikan kepada pembawa acara di televisi Roja. Aqulu qouli hadza wallahu taala a'lam. Nah Ustaz,
Jazakallah khairan barakallah fikum Ustaz atas materi yang telah Antum sampaikan, satu materi yang sangat bermanfaat bagi kita semuanya untuk mengetahui tentang larangan-larangan dalam Islam yang mungkin sebagian kaum muslimin tidak banyak mengetahuinya. Kita akan angkat pertanyaan untuk Anda yang ingin bertanya dalam rangka perdalam materi dan kami angkat pertanyaan melalui telepon. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Yang warahmatullahi kami wabarakatuh. hormati Mohon Bapak Ustadz narasumber Hafizatullah Ta'ala, juga Bapak MC. Gini Ustadz, dalam badai merespon tentang sholat mutlak itu kapan waktunya, terus doanya bagaimana. Kemudian dua tentang jago kluruk Ustadz. Pada waktu jago kluruk jelang membangunkan manusia menjelang subuh atau pas fajar, itu apakah ada malaikat liwat Ustaz? Mbah nuwun barakallahu fikum, mohon maaf salah kata. Salam barakatuh. Baik Ibu, terima kasih banyak atas pertanyaannya dan kepada Ustadz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustadz. Baik, tentang pertanyaan pertama yaitu tentang sholat sunnah mutlak. Jadi sholat itu ada dua, ada sholat yang wajib yaitu 5 waktu, ada sholat sunnah. Sholat sunnah itu banyak, ya. Ada dibagi dua, ada sholat yang mutlak, juga ada sholat yang ada sebabnya. Yang ditanyakan tentang sholat mutlak. Sholat sunnah mutlak itu sholat tanpa sebab. Itu namanya sholat mutlak. Ya, misalnya seorang setelah sholat duhur, setelah sholat sunnah, ya, 2 rakaat atau 4 rakaat setelah duhur, kemudian dia mungkin ya bekerja sebentar, lalu dia ingin berwudu dan dia ingin sholat sunnah. Ya. Maka dia berwudu kemudian sholat sunnah. Ya, ini contoh sholat mutlak. Ya. Sholat yang mutlak. Nah, bagaimana sholat mutlak itu? Jadi sholat mutlak itu sholat tanpa sebab. Itu namanya sholat mutlak. Nah, ada waktu-waktu yang tidak boleh seorang sholat. Contohnya setelah sholat subuh. Ya. Setelah sholat subuh, maka dia cukup dengan zikir, kemudian mungkin zikir pagi petang, sampai terbitnya matahari. Ya. Nah, waktu antara selesai sholat duhur dan terbitnya matahari, ini waktu yang dilarang mengerjakan sholat sunnah mutlak. Kecuali kalau ada sebab. Ya, kecuali ada sebab. Kalau ada sebab, maka dibolehkan. Tetapi kalau tidak ada sebab, ya jangan sholat. Contohnya, seorang setelah sholat subuh, pulang ke rumah dia. Ya. Kemudian beberapa menit kemudian, ya, dia kembali ke masjid. Belum terbit matahari. Ya, sebelum terbit matahari. Kemudian dia masuk ya ke masjid, dia sholat 2 rakaat. Tapi sholatnya apa? Tahiyat masjid. Ya. Atau setelah sholat asar. Ya, setelah sholat asar itu tidak ada sholat. Tidak ada sholat. Kecuali seorang misalnya masuk masjid, ya, misalnya ada jenazah yang dimakamkan setelah sholat asar. Ya. Kemudian ada orang yang dia mungkin terlambat, maka dia datang setelah para jamaah dan dia sudah sholat asar, ya, di masjid yang lain misalnya. Kemudian dia masuk masjid, ya, sambil menunggu sholat jenazah itu, setelah sholat asar, dia sholat 2 rakaat tahiyat masjid. Ini dibolehkan. Namun pada dasarnya sholat setelah asar itu sampai terbenam matahari itu tidak dibenarkan. Sholat sunnah. Kecuali misalnya sholat jenazah. Itu dibolehkan. Ya, sholat jenazah. Karena jenazah itu dibawa misalnya sebelum asar. Ya, atau di waktu setelah sholat asar. Kemudian kita mengerjakan sholat jenazah. Ini hal yang dibolehkan. Ya, jadi sholat mutlak itu
Ya, sholat yang tanpa sebab. Nah, ini tidak dibolehkan. Sekarang misalnya seorang mengerjakan sholat mutlak di waktu yang dibolehkan. Ya. Contohnya seperti yang saya sebutkan tadi, setelah sholat zuhur, setelah sholat sunnah zuhur, ba'diyah zuhur, ya, kemudian dia kembali ke rumahnya, lalu masih ada waktu misalnya dia datang ke masjid setengah jam sebelum adzan asar. Dia masuk sholat 2 rakaat tahiyat masjid sambil menunggu adzan asar. Kemudian masih ada waktu, ya, masih ada waktu kurang lebih misalnya 25 menit. Kemudian dia sholat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ini namanya sholat mutlak. Ya. Sholatnya seperti biasa. Apa yang dibaca terserah. Ya, intinya baca Al-Fatihah dan surat. Dan yang lainnya seperti mengerjakan sholat. Ya. Jadi sholat mutlak ini sholat yang tanpa sebab. Ya. Dilakukan ya di waktu-waktu yang tidak terlarang. Apa doanya? Terserah. Doa itu umum. Ya. Seorang minta kepada Allah, mohon pada Allah kebaikan dunia dan akhirat. Ya. Itu silahkan lakukan. Ya, silahkan baca atau memohon kebaikan dunia dan akhirat. Ini berkaitan dengan sholat mutlak. Yaitu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ya. Kemudian pertanyaan kedua tadi masalah masalah berkokoknya ayam di pagi hari. Ya, sebetulnya saya kurang jelas apa istilah yang digunakan oleh beliau yang bertanya. Namun intinya bahwa ya, sebagaimana sudah dijelaskan tadi, ya, bahwa ayam adalah binatang yang, atau ayam jantan itu dia binatang yang membantu kaum muslimin, membangunkan mereka, ya, untuk sholat. Maka dia tidak boleh dikata-katai, tidak boleh dimaki-maki, tidak boleh dibenci, ya, terhadap ayam jantan itu. Ya, jadi itu yang sudah dijelaskan. Namun pertanyaan kedua yang ditanyakan oleh ibu tadi itu kurang jelas, apa ada istilah yang beliau sampaikan yang kurang jelas bagi kami. Ya, mungkin di lain kesempatan bisa ditanya lagi. Wallahu taala a'lam. Nah Ustaz, jazakallah khairan barakallah fikum Ustaz atas jawabannya. Dan untuk ibu yang penanya, mohon mungkin di lain waktu bisa ditanyakan kembali untuk poin yang kedua. Dan kami angkat kembali dari penelpon, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ibu dan berada di mana? Dengan hamba Allah dari Sumbawa, Ustaz. Silakan. Ya. Begini Pak Ustadz, izin bertanya tentang ruqyah yang sesuai syariat Pak Ustadz. Apakah kita boleh meruqyah seorang yang sakit dengan banyak orang yang meruqyah dengan membaca ayat-ayat yang berbeda begitu? Kemudian yang kedua, apakah ayat-ayat ruqyah itu harus kita perdengarkan sampai bersuara kepada yang sedang sakit begitu Pak Ustadz? Baik. Demikian Pak Ustadz. Baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa fiik barakallah. Kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz. Baik, pertanyaan pertama dari yang bertanya ini tentang bolehkah seorang membaca dari ayat atau surat-surat Al-Quranul Karim yang berbeda-beda atau mungkin dengan doa-doa Rasulullah SAW ketika meruqyah. Jawabannya boleh. Ya, jawabannya boleh. Ya, misalnya entah itu surat Al-Baqarah kalau kepanjangan ya mungkin ambil ayat kursinya atau akhir dari 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Boleh membaca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas atau surat-surat yang lainnya atau doa-doa dari Rasulullah SAW. Ya, ini dibolehkan. Ya, walaupun dari beberapa ayat atau beberapa surat itu dibolehkan. Kemudian pertanyaan kedua, ya, apakah seorang yang meruqyah orang lain dia memperdengarkan bacaannya? Jawabannya iya. Ya, jawabannya iya. Saya pernah bersama seorang syekh, seorang alim, ya, dari Yordania, ya, meruqyah seorang yang sakit. Saya kebetulan waktu itu yang menemani beliau.
Ya, dan beliau membaca surat Al-Fatihah 7 kali. Ya. Itu beliau memperdengarkan kepada orang yang diruqyah. Jadi perdengarkan, ya. Jadi kita memperdengarkan apa yang kita baca kepada orang yang diruqyah. Bukan dengan bisik-bisik, ya. Walaupun itu memang bisa saja, boleh saja, ya. Tapi memperdengarkan juga itu supaya orang itu mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini jawaban kami dari dua pertanyaan tersebut. Wallahu taala a'lam. Nah Ustaz, jazakallah khairan barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang telah antum sampaikan Ustaz. Baik, kita akan angkat satu pertanyaan terakhir di kesempatan pagi hari ini. Baik, kita angkat ya penelpon kembali, silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana? Hamba Allah di Jakarta. Baik Ibu, silakan. Di Jakarta hamba Allah. Ya silakan Ibu, silakan. Langsung pertanyaannya Ibu. Ustadz mau tanya, apakah memang benar di alam barzah? Alam barzah. Barzah itu ada apa? Orang-orang di alam barzah itu saling apa namanya? Saling kunjung mengunjung gitu. Baik, cukup Ibu. Terima kasih banyak atas pertanyaan Ibu ya. Baik, terima kasih Ibu. Ya. Ya. Jazakallah khairan. Wa jazakillah khairan. Baik, silakan Ustaz. Baik, ya, yang perlu dipahami tentang apa namanya orang yang berada di alam barzakh itu adalah alam yang merupakan alam penantian. Jadi ada alam dunia ini tempat kita hidup. Kemudian kalau kita meninggal, ya kita masuk ke satu alam namanya alam barzakh. Ini alam pemisah antara dunia dan akhirat. Kemudian yang ketiga nanti alam akhirat. Jadi alam dunia ketika kita hidup, yang kedua alam barzakh ketika seorang meninggal, ya, alam penantian, pembatas. Kemudian yang ketiga adalah alam akhirat. Di saat manusia dibangkitkan oleh Allah Ta'ala di hari kiamat kelak. Nah, kemudian manusia di alam barzakh itu ada dua macam. Bagi orang mukmin atau beriman, ada orang mukmin yang mereka mungkin berbuat dosa, ya, dan mereka misalnya naudzubillah min dzalik, ya, diazab oleh Allah Ta'ala, ya, maka ini hal yang ya tidak mungkin ketika seorang yang diazab dalam kuburnya bisa saling kunjung mengunjung. Tidak mungkin. Kemudian yang ketiga, yang kedua, bagaimana dengan orang yang dia itu misalnya tidak diazab dalam kubur? Ya, a'adzanallahu min adzabil qabr. Kita berlindung pada Allah dari azab kubur. Apakah dia bisa diizinkan keluar, kemudian datang berkunjung, atau mereka saling berkunjung? Wallahu a'lam. Ini tidak ada dasarnya, tidak ada dalilnya, dan keterangannya dari Rasulullah SAW. Ya, tidak ada keterangan dari Rasulullah SAW. Ya, maka ya, mungkin ada yang bisa menjawab dari para asatidzah, silakan nanti menjawab. Tapi sejauh ini ya saya secara pribadi belum mendapatkan riwayat yang mengatakan bahwa orang-orang yang tidak diazab dalam kubur itu mereka itu saling kunjung mengunjungi atau mereka kunjung orang yang hidup. Wallahu ta'ala a'lam. Tapi yang disebutkan oleh hadis Nabi SAW, ketika seorang beramal soleh, ya, dia itu ditanya oleh dua malaikat, ya, Munkar dan Nakir, bertanya tentang man rabbuka, siapa Tuhanmu, wa ma dinuka, apa agamamu, dan wa man nabiyuka, siapa nabimu. Ya, kemudian dia bisa menjawab, ya, orang yang meninggal tadi, orang yang beriman, orang yang soleh, orang yang taat, kemudian dia bisa menjawab pertanyaan malaikat itu, maka kemudian dia disuruh untuk tidurlah, ya. Diperlihatkan ke dia tempatnya di surga, ya, sejauh mata memandang. Kemudian dia diperintahkan untuk tidur. Maka mereka itu
ibaratnya tertidur sampai datangnya hari kiamat. Ya. Jadi wallahu ta'ala a'lam, masalah ini perlu juga pendalaman tentang perkataan para ulama atau dalil-dalil yang dibawakan oleh mereka dalam masalah yang ditanyakan yang kedua ini, yaitu apakah mereka saling kunjung atau tidak. Selama ini kami belum mendapatkan dalil yang menunjukkan hal tersebut. Ya. Belum mendapatkan dalil yang menunjukkan hal tersebut. Mengapa kita membutuhkan dalil? Karena masalah ini adalah masalah yang gaib. Masalah yang gaib. Ya. Dan masalah yang gaib ini harus berdasarkan dalil. Tidak bisa dicerna oleh akal, ya, atau disimpulkan oleh akal manusia murni, tidak. Harus ada dasarnya, dalilnya, baik dari Al-Quranul Karim ataupun dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahihah. Ya, bukan hadis dhaif, tapi hadis yang sahih. Ini mungkin jawaban kami kepada ibu yang bertanya. Wallahu ta'ala a'lam. Nah Ustaz, jazakallah khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban telah antum sampaikan Ustaz. Dan pertanyaan dari ibu yang bertanya tadi merupakan pertanyaan terakhir Ustaz di perjumpaan kita pagi hari ini. Sebelum kita akhiri perjumpaan yang penuh dengan ilmu ini, kami minta kepada Ustaz menyampaikan ikhtitam. Silakan Ustaz. Baik para pemirsa, kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi menjadi ilmu yang bermanfaat dan membawa kepada amal yang soleh. Itulah yang kita harapkan, itu yang kita selalu dan terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, al-ilmun nafi' wal amalus saleh, ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Dan juga kami ingatkan kepada seluruh kepada kaum muslimin, kepada para pemirsa, agar kita perbanyak ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa ini adalah suatu amal yang mudah, amal yang ringan, ya. Dia tidak memerlukan tenaga, tidak memerlukan tidak memerlukan harta, tapi dia memerlukan hati yang ikhlas, hati yang bersih. Kita selalu mohon pada Allah Azza wa Jalla kebaikan dunia dan akhirat. Ya, karena doa atau seorang muslim yang selalu berdoa pada Allah Ta'ala, Allah mencintainya. Ya. Lain halnya dengan orang yang ya dia minta pada manusia. Kita kalau memohon pada manusia, manusia itu kalau terus-terusan dimintai, dia akan benci pada kita. Ya. Tetapi Allah Ta'ala sebaliknya, tidak demikian. Ya. Allah apabila seorang hamba selalu dan terus memohon pada Allah Azza wa Jalla kebaikan dunia, kebaikan akhirat, maka Allah akan semakin mencintai hamba tersebut. Ya, oleh karena itu kita setiap ada kesempatan dalam keadaan mukim, dalam keadaan bepergian, apalagi ya hendaknya kita perbanyak berzikir, perbanyak berdoa, mohon kebaikan dunia dan akhirat pada Allah Ta'ala untuk diri kita, keluarga kita, untuk umat ini dan seterusnya. Ya, semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Aku qouli hadza wa jazakumullahu khairan atas kebersamaannya dalam kajian ini, dan jika ada hal-hal yang kurang lebihnya kami mohon maaf. Aku qouli hadza wa jazakumullahu khairan. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Al-Ustadz Al-Fadil Mubarak Bamu Alim LC MHI Afrullahu Ta'ala atas waktu yang telah beliau berikan di kesempatan pagi hari ini, serta materi yang telah beliau paparkan dan juga jawaban-jawaban yang telah beliau sampaikan di dalam pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau di sana dan juga meluaskan keilmuan beliau sehingga semakin banyak faedah ilmu yang dapat kita ambil bersama beliau dalam setiap majelis yang beliau sampaikan, insyaallah, Allahumma amin. Dan juga untuk rekan-rekan kami baik yang di Surabaya maupun di Cilengsi, kami ucapkan terima kasih banyak atas kebersamaannya dan juga atas kerjasamanya. Kami ucapkan jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Untuk anda semuanya, ikhwatul Islam a'azani Allah wa iyyakum, para sahabat roja semuanya yang telah mengikuti kajian ini dari awal hingga akhir, kami ucapkan terima kasih banyak, jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Nantikan kembali kajian beliau insyaallah pada Selasa yang akan datang untuk kita ikuti kelanjutan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin untuk kita simak bersama. Tentunya apa yang telah kita dapatkan hari ini tentang ilmu mengenai larangan-larangan dalam Islam dapat kita amalkan dan semoga Allah mudahkan untuk kita mengamalkannya. Barakallahu fikum, dan untuk anda semuanya tetap menjaga kesehatan. Billahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.